Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah di samping saya, Latifah Mayasari ya. Iya. Betul sekali ini ya. Betul. Ini saya panggil apa ini? Kayaknya kita seumuran ya. Maya aja. Maya saja ya. Santai aja ya. Oke, ini sudah lama berkecimpung di dunia rajut merajut ya. Iya. Ini jam terbangnya sudah tinggi tapi kelihatan grogi ini ya. Oke, ini benar sekali ya di dunia rajut ya. Ini sudah Iya, lama. kalau untuk belajar rajut itu dari kelas 2 MTS atau SMP. Setingkat SMP ya. Setingkat SMP itu diajar sama oma, adiknya nenek. Jadi berawal dari situ dulu kan kita belum ada sosial media. Media kita hanya koran, TV, hanya itu. Sudah gitu. masuk Jadi koran atau TV waktu itu? bukan, maksudnya untuk mencari referensi rajut belum ada gitu. Oke. Kalau ada liputan palingan kalau zaman dulu kan waktu SD itu majalah-majalah di Kota Payakumbuh memang belum membahas rajut seperti sekarang ini gitu. Jadi palingan ada dulu tabloid Nova, itu pun mungkin 2 kali setahun yang liputan istilahnya mereka membuat informasi tentang kerajinan dan lain-lain gitu. Jadi referensi kita tidak ada. Tapi kelas 2 SMP itu kan sekitar tahun 97, 96 gitu. Nah, rata-rata dulu kita kan hanya melihat kalau kita bertamu ke tempat keluarga itu ada alas meja rajut. Klasik istilahnya kalau sekarang tuh vintage. Vintage gitu. Jadi kalau ada rumah atau orang yang bikin rajutan itu kayaknya ini orang yang punya jiwa seni tinggi gitu. Kalau dulu. Nah, terus berjalannya waktu karena nenek ini merasa waktu itu oma namanya Rasuna Said. Dia memberikan ilmu, sebenarnya bukan ilmu rajut aja, tapi ilmu kehidupan untuk perempuan, anak perempuan gitu. Sesuai dengan namanya ya. Ini kan pahlawan namanya kan, Rasuna Saidnya pahlawan perempuan jadi, dari Minang. Diajarkan menjahit, diajarkan merajut, pokoknya diajarkan keahlian-keahlian yang memang harus dimiliki perempuan. Nah, kebetulan merajut ini waktu itu kan istilahnya kalau kita lihat mungkin ada orang yang sudah merajut itu taunya SCDC. Itu kan kalau di YouTube SCDC. Nah, kalau kita di Minang itu papan rantai. Itu aja. Karena basicnya merajut itu cuman itu aja. Jadi ketika sudah dikembangkan itu kita bisa bikin pola ratusan bahkan ribuan pola dengan dasar yang itu gitu. Istilahnya SCDC itu hanya seperti hurufnya. Jadi nanti kita rangkai menjadi kata, menjadi kalimat dasarnya, basicnya SCDC gitu. Jadi merajut itu kira-kira seperti itu. Jadi pas karena kita juga jualannya kan susah, maksudnya hanya sekedar hobi. Pokoknya bisa merajut, bikin. Sangat jarang waktu itu orang pesan, kecuali memang orang itu betul-betul pecinta rajut gitu. Betul-betul dicari ya. Istilahnya ditengok pula orangnya gitu. Jadi hanya pecinta rajut. Untuk pada zaman itu. Berarti awalnya belajar dari sana ya? Iya, dari situ. Setelah itu ada belajar khusus. Nah, jadi setelah itu karena memang ya kita kan tidak terima pesanan, hanya menyalurkan hobi, bikin alas meja. Hobi dulu ya? Hobi dulu, bikin alas meja, bikin spray itu spray bed cover itu dari rajut itu memang kalau sekarang mungkin ada 10 atau 5 juta untuk tergantung motifnya juga gitu. Nah, karena kita tidak memang bukan untuk cari uang istilahnya. Jadi pas tahun 2004-2005 itu kan kebetulan kami kuliah di Padang gitu. Jadi waktu itu sebenarnya lompatan-lompatan itu sampai hari ini ada hubungannya dengan kisah seperti itu gitu. Jadi waktu itu kuliah memang kondisi ekonomi keluarga waktu itu agak susah. Istilahnya orang tua kan ternak ayam. Jadi ayamnya 2.000. Kalau telurnya dijual 300.000, kalau beli makannya 450.000 karena ada tekor 150 sehari. Jadi nggak ada nih buat anak yang kuliah. Jadi ketika kami kuliah biasanya itu Senin udah ada transfer uang belanja mingguan. Senin nggak datang, Selasa sampai Kamis gitu. Jadi mikir kok uang jajan lama masuknya gitu, kok lama datangnya gitu kan. Akhirnya pulang. Jadi waktu itu memang sempat
awak Senin berangkek kan gitu. Mana ada piti doh kejaya kan. Jadi memikir deh, kalau memang ndak ada, waktu itu adik kuliah juga gitu kan. Jadi kalaupun ndak ada uang, jadi kita mikir gimana kalau nggak berhenti aja lah kuliah Bu gitu. Jadi akhirnya ibu ada solusi, pokoknya malam itu ada uang untuk pergi kuliah yang uang jajan seminggu. Nah sampai di Padang mikir, kalau memang keadaan seperti ini berhenti nggak boleh sama orang tua, maksudnya lanjut aja dengan keadaan gitu. Akhirnya nampak teman dari Bukit Tinggi, dia pakai sarung HP, waktu itu handphone masih mungkin Nokia hitam putih gitu. Jadi dia tempat handphonenya dari rajutan. Jadi mikir, kalau dibuat rajutan, kayaknya bisa lah buat nambah-nambah uang jajan gitu. Akhirnya hunting ke Pasaraya Padang, cari benang, sampai kami tahu di mana benang termurah di Kota Padang gitu di Pasaraya. Yang paling murah ya. Akhirnya karena mungkin mikir juga kan kalau pulang uang keluar buat ongkos bolak-balik. Terus kalau misal stay di Padang itu sehari bisa bikin 3. Waktu itu kami jual 8.000, ada yang 10.000 gitu. Jadi bisalah kalau memang nggak pulang 3 hari itu bisa menghasilkan 12 buah. Kan sudah kalau kita jual 100.000 seminggu. Akhirnya nggak pulang, kecanduan betah seperti itu selama 3 bulan. Akhirnya ayah nyamperin ke Padang. Menganak pulang-pulang gitu. Akhirnya ceritakan gitu. Dalam proses seperti itu kan istilahnya kalau ada bazar di kampus, ada fakultas-fakultas bikin bazar, ada terjual 10, itu kan sudah 100.000 kan udah istilahnya buat nambah uang jajan gitu. Akhirnya betah seperti itu. Terus sampaikan ke ayah, kalau kadang-kadang gini, waktu sudah bisa menghasilkan uang, kalau masuk uang jajan oke, enggak masuk nggak apa-apa gitu. Istilahnya kalau dikirim ibunya, alhamdulillah, kalau tidak dikirim nggak apa-apa. Ya, kalau dikirim tetap diterima, tapi sudah dengan kondisi seperti itu sudah nggak minta lagi gitu. Nah itu prosesnya pas selesai kuliah, alhamdulillah bukan menambah lagi, memang menghasilkan uang yang lumayan waktu itu gitu. Karena ada 31 bazar terjual. Akhirnya nabung, waktu itu omsetnya kalau nggak salah 6 juta 2 tahun waktu itu. 2 juta 6 tahun. 6 juta 2 tahun. 6 juta ya. Bentar, kuliahnya dulu jurusan apa? Sastra. Berarti nggak nyambung ya ke sini sebenarnya. Seninya ada. Seninya ada, iya. Lanjut. Jadi selesai kuliah, coba berarti kita udah di Payakumbuh. Waktu itu media kan memang masih seperti itu gitu. Jadi masuklah kita ke toko-toko souvenir yang ada di Payakumbuh, menawarkan bisa nggak ini nitip di sini sarung HP. Waktu itu mungkin memang belum zamannya, jadi tidak ada yang berminat gitu. Jadi susah lagi menjualnya gitu. Sementara di Padang kita sudah punya marketnya. Nanti saya potong dulu ya. Waktu pertama masukin produk ini ke toko-toko atau beberapa kali dijudesin atau di sini-sini nih? Bukan dijudesin, cuma gini. Istilahnya jawabannya mereka belum minat buat menjual itu gitu. Karena lagian untuk harga kan yang dijahit sendiri yang mungkin mereka beli kodian itu lebih murah gitu. Lebih murah. Berarti udah nggak punya pasarnya. Waktu itu udah pulang tahun 2006, pulang di Payakumbuh. Berhenti sampai di situ. Tahu-tahu sudah waktu berjalan memang belum lagi mengulang untuk merajut. Nah pas 2016 Payakumbuh kan punya acara Bagodang. Bagodang waktu itu pameran. Nah waktu itu memang belum lagi berminat rajut. Nah waktu itu standnya sudah ada banyak stand rajut, perajut-perajut di Payakumbuh. Mereka memang sudah menjadi IKM seperti saat ini. Jadi salah satunya ada teman kita namanya Roni Fitra, Iron, yang ada di Sungai Durian. Kebetulan dia punya stand di situ. Dan juga ada orang dari Kotonan Gadang, tapi saya lupa namanya. Dia bikin rajut. Jadi ada sekitar 3 stand rajutan. 3 stand rajut ya, 3 stand rajutan. Ya. Waktu itu belum berminat juga. Oh rajut, wah bisanya. Hanya sampai di situ gitu. Terus setelah itu karena kita kenalan belum berminat merajut, akhirnya ada salah satu saudara dari Dumai, dia bawa teman. Dia mencari produk rajutan tapi yang dia mau gitu. Akhirnya dia nelfon, Car, gimana nih Car? Udah nyari ke tempat objek wisata. Waktu itu kalau nggak salah di objek wisata itu mereka ngambil rajutan dari Jogja. Nah, jadi mungkin produk-produk Jogja kan kita tahu, tapi dia nggak suka yang itu gitu. Dia pengen nyari yang dia mau gitu. Terus teringat teman ini Roni Fitra, saya bawa ke situ gitu kan. Akhirnya terjadi transaksi dan dia suka. Nah ini nih yang saya mau. Setelah nyari, terus saya bilang kan, kalau di sini IKM cuman rajutan memang ada, tapi seperti ini gitu. Maksudnya belum, istilahnya baru ada pesanan, baru bikin. Sekedar ada lah ya. Ada tapi sudah mulai ada stok gitu, ada stok tapi belum besar gitu kan.
Nah setelah itu karena bawa teman, jadi adalah kompensasinya. Ya, kompensasi ini yang penting kompensasi. Ya fee-nya kan. Oh, bukan fee sih. Istilahnya misalnya beli dompet berapa harga dikasih diskon. Nah, aku karena yang bawa teman ke Siko, bagaimana harga diskon. Jadi pas lihat itu, Iko rajutannya kayaknya saya bisa lah gitu. Nah, akhirnya pergi ke pasar Payakumbuh, cari benang, cari rajut. Nah, disitulah mulai lagi untuk merajut. Lalu berproses, teman itu kebetulan punya kelompok rajut. Lalu karena kami di Kelurahan Parimukwaya, kami buat juga saling sharing, saling berbagi informasi gitu. Karena orang istilahnya yang sepantaran dengan ibu kita itu mereka kan sudah punya basic merajut, tapi tidak tahu mau menyalurkan kemana gitu. Nah kebetulan waktu itu Dinas Koperasi dan UMKM membuat pelatihan merajut. Karena kami waktu itu jadi guru honor, tentu kami tidak bisa libur 5 hari, izin 5 hari untuk ikut pelatihan itu. Nah akhirnya kami ajaklah teman-teman yang ada di Kelurahan Parimukwaya itu untuk ikut pelatihan. Tapi setelah itu ternyata gurunya itu almarhum Bu Mel. Bu Mel itu kan mamanya Dika Sacen, ketua HIPMI. Ya. Nah iya. Jadi ketemu sama ibu tuh, Maya kiranya kata ibu tuh, iya Bu. Nah waktu itu memang tujuan ibu tuh kita satu tujuan. Namanya besok buat komunitas, terus kita bikin koperasi, terus kita bantu teman-teman rajut yang ada di Payakumbuh. Tapi mungkin memang beliau belum sampai cita-citanya. Jadi kami di komunitas pun mungkin insya Allah melanjutkan tujuan yang disampaikan beliau. Sekarang sudah ada komunitasnya. Sudah kan? Ada. Jadi memang komunitas terbentuk, beliau belum sempat berkumpul sekali dengan kami, tapi mungkin ya beliau kan sakit, nah gitu. Jadi memang sebelum meninggal beliau mengatakan rasanya aduh yang kamu bagian, tapi bilolah istilahnya ada ilmu yang ingin dia bagi dengan kita, tapi kapanlah momennya gitu. Jadi salah satunya juga perkembangan rajut di Kota Payakumbuh atas jasa beliau. Atas jasa mendiang Bu Mel. Iya, mendiang Bu Mel gitu. Jadi jadi dari situ habis pelatihan kan ada 8 orang. Jadi mulailah mereka berkembang waktu itu kalau nggak salah rajut jaring. Pakai media jaring seperti ini. Bukan rajut yang manual lagi, pakai ada medianya. Nah berkembang jadi mulailah tahun 2018 atau 2019 kalau tidak salah. Ada pameran lagi di Bagodang. Soalnya Payakumbuh dulu kan tiap tahun bikin pameran. Nah kebetulan kami karena masih honorer, jadi kayaknya nggak bisa ikut pameran waktu itu gitu. Kebetulan di sebelah stand Iron Roni Fitra tadi yang kami kenal pertama tadi ada stand kosong. Kebetulan temannya lagi di Jakarta, tempatnya kosong. Kata orang dinas ini harus diisi, siapa nih mengisi? Langsung dia telepon, Jar di sebelah ada yang kosong mau ngisi nak? Langsung bilang mau. Hari itu juga kami angkat barang, kami perdana pameran. Memang pengalaman perdana muncul di rumah Rajut Fayari itu di situ. Jadi setelah rumah rajutnya Fayari. Iya, rumah Rajut Fayari namanya gitu. Jadi di situ kami mulai pameran, belajar bagaimana pameran, bagaimana produk rajut itu yang disukai masyarakat atau yang memang kita bikin. Dari situ kami belajar. Alhamdulillah setelah pameran kita kan share bagi-bagi kartu nama. Istilahnya promosinya di situ gitu. Pameran atau bazar itu kan kita tidak hanya menjual. Tapi memang hari itu memang orang belum beli. Tapi setelah itu mereka ingin, oh ya ada kartu nama. Iya. Alhamdulillah setelah pameran banyak yang datang ini, awak yang pernah ke pameran dulu nih. Karena pamerannya pengunjungnya banyak tentu kita tidak ingat. Oh iya gitu-gitu aja. Alhamdulillah langsung naik omset kami 300% dengan pengunjung baru, pelanggan baru. Dengan pelanggan baru ya? Pelanggan baru. Jadi kami pun mulai usaha rajutan ini yang seriusnya itu 2018 baru istilahnya di rumah bikin etalase karena kami juga jual bahan rajut. Bahan rajut. Terus produknya juga, nah sampai terus belajar dan diberi kesempatan sama pemerintah, khususnya Dinas Industri, Dinas Koperasi dan UMKM yang selalu mendampingi. Apapun pameran yang ada, itu kami insya Allah selalu ikut gitu, dan belajar di situ. Istilahnya habis pameran baru terjual satu, kenapa bisa terjual satu? Apa sih selera pasar? Dari dulu didukung oleh pemerintah ya? Iya, selalu didukung. Sampai sekarang. Bahkan ada timbal baliknya nggak? Kalau kami sih istilahnya gini, istilahnya patuh dalam tanda kutip. Misalnya pemerintah, maksudnya gini, misalkan ibunya ada Ibu Epi di Pondok Promosi, Kepala UPTD Pondok Promosi, selalu menyarankan bikinlah produk yang disukai orang. Kalau kita masih kareh dengan idealis kita mau warna merah nih.
Nah, memang begitu. Tapi pasar maunya warna soft, warna lembut. Walaupun kita tidak suka, memang kita harus jual sesuai dengan pasar yang mau. Sesuai gitu. selera pasar ya. Nah, makanya ada dua segmen produk kita. Yang pertama memang misalkan kita ada pameran, kita ikuti temanya. Misalnya temanya warnanya soft, kita ikuti seperti itu. Yang kedua memang selera kita. Selera kita yang ada di lingkungan misalnya Payakumbuh atau Sumatera Barat yang dibeli orang gitu. Ini menarik sekali ya. Tapi begitulah kisahnya. Panjang sekali ya. Prosesnya sangat lama. Tapi kita break dulu ya. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki, Dunsana dan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Latifah Mayasari, seorang owner rumah rajut Fayari ya, dan juga tergabung dalam komunitas rajut Payakumbuh, Payocraft ya. Oke. Ini dari tadi prosesnya sangat lama dan panjang sekali ya, hingga sekarang alhamdulillah sudah banyak menghasilkan ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan nih. Yang tas rajut atau produk-produk rajut baik dari komunitas ataupun dari pribadi ini sudah sampai kemana ini? Apakah cuma seputar Payakumbuh atau sudah keluar kota Payakumbuh ini ceritanya? Baik, menyambung cerita kita tadi tentang dukungan pemerintah. Jadi alhamdulillah itu sudah kami sampaikan tadi. Apapun acara pameran yang diikuti oleh kota Payakumbuh, alhamdulillah kita ikut gitu. Baik secara owner kita Fayari ataupun atas nama Payocraft. Nah, untuk dalam negeri biasanya itu ada di Jakarta, di Batam, di Semarang kalau tidak salah, dari Pondok Promosi. Itu memang barang saja baru yang pergi gitu. Istilahnya kalau pelaku UKM dulu ada dapat jatah misalnya 2 atau 3 orang, tapi itu bergiliran. Nah, kami alhamdulillah waktu itu sempat ke acara Taman Mini dibawa Dinas Pariwisata. Alhamdulillah di situ itu kan ada di Taman Mini itu kan ada program bergantian kota kabupaten yang di rumah gadang yang di Taman Mini. Setiap provinsi itu pasti mengisi acara terus gitu. Jadi kami bawa produk. Dan luar biasa sampai di situ ternyata tamunya waktu itu kan penampilan tari dan segala macam, pokoknya penampilan seni dari kota Payakumbuh. Nah, jadi waktu itu tamunya adalah ada kedubes negara tetangga, Malaysia. Iya, jadi waktu itu memang mereka antusias lihat, oh ini rajutan, kita komunikasi apa segala macam. Memang nggak sempat foto karena kita kan hanya kita pergi gitu. Jadi kita jaga stand, nggak ada yang motoin dokumentasi dan segala macam. Dan itulah perdana kami ikut pameran keluar waktu itu di Jakarta yang dibawa oleh Dinas Pariwisata. Berikutnya juga ada waktu itu ke Brunei. Tapi barang kita aja baru gitu. Kenapa waktu itu nggak ikut? Memang kan misalnya pariwisata ada tim, kan keterbatasan. Jadi tim aja ya? Iya, tim aja barang. Tapi mungkin yang pergi bukan kita, tapi UKM lain. Nah gitu. Terus ada juga, iya pokoknya barangnya ada nggak, kita bawa pameran. Nah, kita sih senang walaupun kita nggak ikut, barang aja dulu. Nah, yang paling berkesan itu ketika Ibu Gubernur waktu itu Ibu Nevi Irwan Praitno. Nah, waktu itu ke Amerika. Waktu itu yang UKM-nya yang pergi Dewi Rendang Gadih. Sekarang dia Rendang Unikayo. Nah, barang kita waktu itu ke Amerika gitu kan. Jadi waktu itu ada temanya, itu istilahnya alas meja atau wearable. Nah, kita kirim juga. Memang tidak terjadi penjualan, tapi ada teman lain yang barangnya terjual di luar negeri kan rasanya gimana gitu kan. Nah, walaupun kalau kitanya nanti aja lah, bolehlah nanti, aminkan aja dulu. Amin. Nah, berarti kalau untuk produk memang kita sudah walaupun melalui pameran ataupun ada teman yang kuliah di situ di luar negeri, alhamdulillah sudah ada sampai ke luar negeri gitu. Mereka ke Belanda, kebetulan dia bawa oleh-oleh untuk temannya, pesan ke kita gitu. Berarti Rumah Rajut Fayari produknya sudah sampai ke Belanda. Terakhir itu ke Jepang, tapi orangnya masih karantina di bandara Jepang. Saya pesannya cuma itu, nanti jangan lupa foto di Jepang. Oke, tapi karena dia belum keluar, jadi fotonya belum launching. Belum dikirim Iya, belum dikirim karena dia masih karantina di Jepang gitu. Dan itu pengalaman kami. Nah, untuk produk sendiri gini, kalau kita merajut sendiri itu kan cuman kita yang tahu istilahnya terbatas gitu.
Nah, kembali ke cerita mendiang Bu Mel tadi, jadi kami membentuk, akhirnya kami punya grup WA. Berawal dari teman yang menjual bunga di Ngalau. Waktu itu kan Ngalau memang rame setiap hari Minggu. Waktu itu ada namanya Kamelia, kebetulan dia jual bunga, setiap pagi subuh itu dia dengan orang tuanya jualan bunga di situ. Nah, ngumpul-ngumpul di situ, 1, 2, 3 orang setiap minggu pagi, akhirnya kita buat grup WA. Dan kami perdana kita buat Januari itu kopdar pertama kami berkenalan secara langsung berkumpul. Waktu itu kan hanya waktu lewat WA saja sama Facebook gitu. Disitulah awal grup Rajut ini Payokraf terbentuk. Waktu itu kami tahun berapa ya waktu itu? 2019. 2019. Ya, 2019. Hampir 3 tahun ya sekarang. Ya, hampir 3 tahun. Nah, kelebihan kita pertama kita motonya itu cari saudara. Berbagi ilmu nomor 3. Berbagi ilmu nomor 3. Nomor 3 berbagi ilmu. Pertama kita cari saudara dulu. Makan nomor 2. Nomor 2 makan. Kebayang, nomor 3 baru berbagi ilmu. Nah, karena kami tahu setiap kita ini kan Rajut itu kan basicnya memang tadi seperti rantai papan itu aja. Ada teman yang bisa bikin sepatu. Jadi kalau kita belum pernah bikin sepatu, jadi ilmu baru. Kita berbagi ilmu, bertemu pertemuan sekali sebulan, bertemu berbagi ilmu, terus berbagi informasi juga. Minimal waktu itu misalkan minimal nih rancak aku benang iko minimal itu di Bali gitu, minimal berbagi ilmu seperti itu. Akhirnya kami pun berjalannya waktu kami seriuskan komunitas kami, terus kami punya kewajiban setiap bulannya. Terus kalau ada yang berminat boleh silakan gabung, tapi kita ada persyaratan yang memang komitmen. Pertama itu memang kita daftar 50.000. Yang kedua wajib setor barang, istilahnya barang rajutan, hasil barang sendiri. Yang ketiga bisa merajut. Oke. Nah, kalau udah masuk komunitas berarti benang segala macam disediain atau gimana? Enggak, kita baru masih rencananya ada kita mau bikin koperasi, tapi itu kan masih jauh, pembicaraan jauh. Yang pertama itu kan tadi sharing ilmu, nambah saudara, nambah istilahnya berkumpul begitu. Jadi masuk komunitas itu kita sudah ada ADART-nya, sudah ada persyaratan dan sekarang segala macam. Berapa orang ini anggota? Sekarang ada 28 orang. Tersebar semua di Kota Payakumbuh. Kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten juga boleh, tapi nanti ada istilahnya ada syarat-syaratnya, hak dan kewajiban ada untuk syarat khususnya ya. Syarat khususnya yang kalau berminat silakan hubungi kami, nanti kami share info lengkapnya. Oke. Ini menarik sekali ya. Kalau Rajut ini kan kalau sejarahnya masih rancu ini ya. Kata orang 1000 Masehi dulu ya di Timur Tengah ya. Di kaos kaki juga dulu ceritanya. Iya gitu. Oke. Nah, ini prospek ke depannya ini sebagai kalau menurut Maya sendiri ini gimana ini sebenarnya? Banyak jadi ketika serius di 2018 pertanyaan orang-orang adalah kira-kira Rajut kali nak musiman? Itu pertanyaan pertama. Gitu ya, kita kan keladi ya. Tidak sama dengan istilahnya batu akik, batu akik. Atau manik-manik, atau ada dulu bunga yang dari plastik, kantong plastik, itu kan musiman. Yang baru kemarin bunga janda janda bolong apalah teman-temannya gitu. Itu kan musiman. Nah, kalau merajut ini tidak. Pertama dia bahannya murah, alatnya murah, hanya hakpen sama jarum. Itu dan bisa dibawa kemana saja. Yang kedua, ini merajut ini sudah mendunia. Carilah di dunia belahan manapun orang sudah merajut gitu. Karena itu ya betul sekali ya, mendunia. Waktu kemarin ada olimpiade ya, atlet yang merajut itu salah satunya, makin naik lah itu rajutan. Nah, ada salah satu mungkin yang bisa sharing, satu-satunya film Korea yang pernah saya tonton itulah film Startup. Nah, Startup itu kan memang filmnya bercerita tentang seorang pemuda yang memulai usaha, dan kalau dia lagi stres, lagi suntuk, dia merajut. Dia bikin boneka, mungkin tanda nak nonton. Ini menarik ya kalau karena dia kalau stres bikin merajut. Jadi dia ketika dia punya masalah banyak, dia merajut, dia bikin produk. Waktu itu kalau nggak salah pohon kaktus dia bikin sama boneka. Nah, sejak itu kan tandanya satu lagi, merajut itu tidak hanya perempuan, yang laki-laki pun banyak. Nah, banyak merajut. Tandanya kemarin di Olimpiade dia bikin atlet dari mana? Dari laki ya? Inggris atau di mana lupa pula kita gitu. Dan itu tandanya. Tapi teknik yang dia pakai itu namanya knitting. Knitting itu yang 2 jarum. Oh, knitting 2 jarum. Kalau kami rajut ada juga sih teman, tapi di Payakumbuh belum populer gitu. Tapi itu memang kalau ada yang bisa knitting itu berarti dia udah luar biasa itu. Sekarang itu kan kelebihan rajut ya. Kita bicara kekurangan. Nah, pasti ada juga kekurangan dari merajut ini. Bisa mungkin Maya menjelaskan kekurangan dari rajut ini, apakah dari benang atau dari pekerjaannya yang rumit? Yang pertama tentu melatih kesabaran.
Kalau orang yang kurang sabar memang merajut tidak cocok bagi orang yang tidak sabar. Lagi saya ya. Yang kedua, merajut ini memang karena kita kan tangan, nah jadi perlu juga kita ada istilahnya istirahatnya gitu. Oh, breaknya juga ada breaknya ya? ada. Okay. Karena kalau tangan terus lama-lama nanti ada sih sebuah penyakit, pernah ada seseorang dia posting di Facebook, dia karena lama merajut jadi ada mengidap penyakit apa saya lupa, pokoknya karena terus-terusan merajut jadi ankle-nya bermasalah gitu. Nah, jadi mungkin ada orang yang merajut aja terus tidak merasa capek. Mungkin saat ini memang tidak merasa capek, tapi lama-lama kan nanti ada efek panjangnya. Pasti. Jadi merajut itu memang harus kita sediakan waktu berapa jam sehari gitu. Tidak bisa terus-menerus. Nah, yang kedua memang prosesnya lama. Jadi kita tidak bisa bikin hari ini selesai hari ini. Tidak seperti jualan barang yang lain gitu. Di pagi siang bisa kita jual. Nah kalau ini kita berproses, ada satu produk itu bisa seminggu, kalau misalnya istilahnya sambilan bulanan, bahkan ada mangkrak yang sampai setahun gitu. Jadi benar-benar membutuhkan kalau orang yang tidak sabar memang merajut tidak cocok untuk orang yang tidak sabar. Nah melatih kesabaran. Sekarang dari rajut ini bisa menjadi profesi utama. Iya, sudah bisa ini menjadi profesi utama. Bisa, karena gini, kalau boleh sharing, mumpung ada kesempatan gitu. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita serius, di situ serius tekun terhadap sebuah profesi itu pasti insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang sering lebih besar. ngasih materi ya, jadi narasumber ya. Oke, dari merajut ini berapa kali ini udah sering menjadi pemateri di tempat-tempat? Mungkin ada hubungan dengan latar belakang kami dulu. Nah, kita mundur-mundur nih ceritanya. Mundur dikit ya, nanti maju lagi ya. Kami itu 2007, 2008 kok lupa ya. 2007 2008 itu kami guru honorer di SD 04 Semelanggang. Jadi kami sudah menjadi guru honorer selama 12 tahun. Jadi 2019, aku curhat ya toh. Nggak apa-apa. Jadi 2019 itu kan dulu kita CPNS itu kalau bukan membandingkan kebijakan pemerintah ya. Dulu kalau guru lebih dari 35 tahun masih bisa ikut tes CPNS. Nah, 2019 itu tidak lagi. Jujur aja setahun terakhir itu sebenarnya kan 2018 kami mulai merajut. Setahun itu mulai berproses apakah mau berhenti jadi guru honorer atau serius dirajut gitu. Jadi karena alasan untuk menyenangkan hati orang tua saja sampai di titik 2019 itu dilihatkan ke ibu-ibu tidak bisa lagi seleksi CPNS. Ya udah ibu dengan keadaan seperti itu mau tidak lagi menggantungkan harapannya ke anaknya. Ya kan orang tua kan ingin anaknya jadi CPNS gitu. CPNS jadi 2019 itulah memang karena waktu itu di layarnya kami daftar bulan apa ya? Bulan Agustus, lahir bulan Maret. Jadi layarnya mohon maaf, Anda tidak lulus seleksi administrasi, usia Anda 35 tahun, 4 bulan sekian hari gitu. Jadi di layar sudah ada seleksi administrasi, kita tidak lulus. Tapi waktu itu saya punya adik, waktu itu dia jurusan gizi, saya paksa ikut. Alhamdulillah rezeki dia lulus CPNS. Jadi saya tidak punya rasa bersalah lagi sama ibu karena anaknya sudah ada satu CPNS gitu. Anaknya sudah lulus? Udah 2 tahun. PNS, ya? Udah 2 tahun. Itu yang dibanggakan orang tua, sementara Maya belum ya. Tapi kan dengan proses begini, memang 2019 tuh memang ada orang yang menawarkan P3K. Kan bisa P3K, tapi mungkin pilihan hidup masing-masing. Karena bentar sebelum disambung dulu. Berarti sekarang Maya tidak lagi menjadi guru honorer? Tidak, udah 2 tahun berhenti. Sudah 2 tahun berhenti. Udah 4 kali anak terima rapor. 4 kali anak terima rapor, berarti 2 tahun ya. Udah 2 tahun ya. Oke, ini berarti seandainya ini Maya sebenarnya memilih guru honorer atau fokus ke sini? Tapi jangan dijawab dulu, kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Zana Dana TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Latifah Mayasari ya. Oke, literasinya keren sekali ya, banyak sekali bicara. Tapi betul sekali ya, basicnya memang dari guru honorer ya. Ini pertanyaan di segmen 2 tadi belum sempat dijawab ya. Seandainya ini ya, ini pertanyaan saya pribadi ya. Seandainya ada tawaran untuk menjadi guru honorer lagi dengan honor yang melebihi UMR. Ini mau memilih menjadi guru honorer atau tetap dirajut ini? Oke. Nyambung dengan jawaban sebelumnya. Nah, jadi sebelum kami memutuskan serius dirajut,
Itu kan istilahnya kita memilih berdoa kepada Allah kira-kira. Karena gini, ada momen di mana kenapa saya mau berhenti menjadi guru honorer, terus serius dirajut gitu. Jadi waktu itu memilih istilahnya gini, kalau saya bertemu dengan teman-teman yang dari sudah sesama honor dulu, atau ibu-ibu PNS yang tempat kami mengajar, Mbak kok berhenti mengajar? Jawaban saya seperti itu. Ini sudah pilihan, insya Allah serius di sini. Dan setelah kami ceritakan kenapa kami serius dirajut, ya rancak di sekolah. Rata-rata mensupport gitu. Bahkan yang paling berkesan kemarin itu adalah kan ketika kami berhenti menjadi guru honorer itu bukan hanya berhenti begitu saja. Ada banyak yang kami tinggalkan. Yang pertama itu peluang P3K. Sekarang lagi proses dan saya berdoa semoga teman-teman yang sedang berjuang itu mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan mereka diangkat menjadi P3K, jadi sehingga mereka yang honorer itu tidak istilahnya memang mendapatkan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi P3K. Yang kedua kebetulan kami diberi kesempatan menjadi instruktur guru pembelajar. Waktu itu program Pak Anies Baswedan. Nah kebetulan kan labelnya instruktur nasional gitu. Alhamdulillah kami dapat kesempatan di situ dan itu memang kami akan ada program dengan instruktur guru pembelajar ini, tapi kami tinggalkan gitu dengan pokoknya serius di sini. Insya Allah keputusannya tidak menyesal karena gini, ada teman nelpon, Maya, enggak nyesal berhenti jadi guru honorer. Mana tahu, memang pertanyaannya betul. Mana tahu kami diangkat jadi CPNS dan istilahnya pertanyaan orang pasti gini itu kan. Tangke kawan wak nyasa berhenti pasti itu manusiawi tapi terus selalu berdoa dalam hati, pokoknya bersyukur ya Allah kuatkan jangan sampai iri, itu kan sifat manusia gitu. Terus saya jawab insya Allah saya berdoa setiap hari jangan sampai ada rasa menyesal karena sudah berhenti menjadi guru honorer, apalagi sekarang orang ada P3K gitu, pengangkatan untuk guru-guru honorer. Nah jadi ada sebuah momen sebenarnya kenapa serius dirajut itu karena memang mungkin keadaan juga jadi cerita. Nah jadi waktu itu kami kan mulai itu merajut itu Januari 2018. Nah April 2018 ibu sakit dioper ke Padang. Jadi sepanjang waktu itu jujur saja ada orang-orang yang kami kenal pusing meninggal orang-orang yang kami kenal sekitar kita lah. Jadi waktu itu ibu dioper ke Padang, sepanjang ambulans saya menangis dan suami saya sebelah ini, diamlah gitu. Jadi saya komit di dalam hati, ya Allah, ndak jadi PNS ndak ada, ndak jadi CPNS ndak ada, pokoknya saya ingin menemani ibu. Pokoknya panjang waktu itu ibu kalau tidak salah gejala penyumbatan jantung. Jadi kan kita sudah punya pikiran panjang-panjang nih mendadak jantung apa segala macam. Penyakit berat ya? Iya penyakit berat. Pokoknya di dalam karena itu salah satunya kenapa saya mau berhenti. Tapi ujung doa saya adalah ya Allah berilah saya rezeki supaya saya bisa memenuhi kebutuhan ibu saya karena sakit jantung itu check up-nya waktu itu ibu belum BPJS. Itu tidak kurang dari 300 sampai 400 ribu sekali check up. Ya gitu. Paham ya. Nah, jadi di 3 hari di Padang kami merawat ibu dan rasanya umur kami waktu itu 35 tahun, beliau menceritakan 3 hari itu melepaskan apa yang dia rasakan. Jadi kami pun memang dari situlah awalnya gitu. Nggak apa-apa nggak jadi PNS, pokoknya saya tidak mau kerja, pokoknya saya ingin menemani ibu. Nah jadi tapi ibu masih ada sekarang? Alhamdulillah beliau memang istilahnya kalau orang sakit jantung itu kan cemas, pemikiran itu segala macam gitu. Nah alhamdulillah beliau masih sehat sampai hari ini. Jadi awalnya di situ. Nah pulang dari rumah sakit, kami kan ngontrak dengan suami, pisah rumah dengan ibu. Jadi karena ingin merawat ibu, kedai kami lapak yang kami 1 etalase tadi kami pindahkan ke rumah ibu. Percaya atau tidak, disitulah munculnya rezeki kami menjadi di rajutan ini. Banyak pelanggan dan segala, pokoknya terbuka rezeki setelah tinggal sampai pindah ke rumah ibu. Doanya berdekatan ini ya. Ya pokoknya ingin menjaga ibu ya. Karena ibu waktu itu kan dia memelihara itik, saya yang ngasih makan, adik saya yang beli makannya. Pokoknya kami bagi tugas gitu. Pokoknya ibu jangan diberi pekerjaan berat. Pokoknya dekat dengan ibu tapi tetap kita bolak-balik dari rumah kontrakan ke rumah ibu. Disitulah awal memang terbuka rezekinya di situ. Disitulah niat memang serius dirajut dan
udah karena kita ya udah nggak apa-apa deh nggak jadi CPNS. Oke, kita ngomongin masalah rezeki ini ya. Nah, dari Rajut ini apa yang sudah didapatkan? Ya mungkin akan menjadi motivasi untuk masyarakat lain ya, penonton. Apa yang sudah dihasilkan dari Rajut ini sendiri? Iya, kami kan mulai dari menjual bahan-bahan dan istilahnya gini. Dulu kami mungkin pedagang atau menjual. Nah, sekarang konsepnya istilahnya berat sih sebenarnya, pengusaha gitu. Konsep pengusaha itu dengan pedagang berbeda. Nah, kita ada konsepnya begini. Kami di awal-awal itu mungkin ada yang tidak percaya, itu awal perdana itu modal kami 380.000. Beli benang dan jarum. Nah, istilahnya mungkin orang berpikir terlalu hemat atau terlalu istilahnya gini, dalam berbisnis yang kami jalani alhamdulillah sampai hari ini 3 tahun berjalan, kalau terjual 2 kita beli 3. Kami di 3 tahun pertama menjalani usaha Rajut ini kami tidak digaji. Tidak digaji oleh Rumah Rajut Fayari gitu. Jadi ketika kita dapat keuntungan itu kita langsung kita kembangkan ke modal. Istilahnya kalau terjual 2 kita beli 3. Begitu dalam 3 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada juga hubungannya dengan film startup tadi. Dalam usaha berbisnis atau berdagang itu, carilah supplier atau distributor kita yang istilahnya yang bisa memberikan kepercayaan kepada kita. Alhamdulillah kami diberi istilahnya kalau orang hutang, tapi kalau kami namanya penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran. Jadi istilahnya ya. Iya, memang di dunia bisnis itu seperti itu, penundaan pembayaran. Kita diberi tenggang waktu, dikirim barang, nanti misalnya sebulan 2 bulan kita lunasi. Nah, itu penundaan pembayaran namanya. Alhamdulillah kami dapat 6 supplier yang memberikan penundaan pembayaran. Jadi kita pun membeli barangnya yang berjumlah banyak. Jadi kita pun tidak beban. Memang ada hutang yang harus kita ansur-ansur terus gitu. Alhamdulillah sekarang tinggal 2 suppliernya, yang 4 memang kami komit beli cash lagi. Udahlah nggak hutang-hutang lagi. Ya, gitu. biar nggak pusing ya. Karena kita kan pindah di tempat baru, kita butuh renovasi, biaya apa segala macam. Sebenarnya bisa kita tidak hutang, tapi kan karena kita butuh kontrak tempat yang baru, jadi akhirnya dananya dia oper ke situ. Yang ketiga memang serius, kita serius di situ, istilahnya serius dan kalau saya boleh sharing, mungkin orang lain tidak sepaham dengan kita, tapi itu kan prinsip masing-masing. Kalau orang bekerja 10 jam, kita bekerja 20 jam, seperti itu kira-kira. Jadi kita memang serius, istilahnya all out di dunia, apapun itu, mau jadi petani pun kalau memang usaha kita serius di situ pasti kita akan mendapatkan hasil. Nah, apakah berjalan mulus? Tidak, ada juga kendala-kendalanya. Pasti ada juga kendala-kendalanya gitu. Tapi tetap kita punya misalnya gini kan, kami kan belanja online. Nah, ada tuh banyak pabrik-pabrik benang yang menawarkan ke kami, ya udah Kak, bawa aja dulu, bayarnya terakhir. Pasti. Salah satu syarat saya adalah saya lihat Facebooknya, apakah dia postingan benang atau tidak. Nah, banyak itu penipuan-penipuan seperti itu, sudah kirim barang, benangnya tidak ada. Ternyata dia tidak punya toko benang. Bentar, nah seperti itu. Penipuan-penipuan itu saya tertarik juga ya. Ada juga nggak ini yang diiming-imingin oleh lembaga tertentu, dinas tertentu, nanti barangnya akan dibawa ke sana, ke sini, akan dipamerkan. Ada nggak dari dinas kalau atau alhamdulillah lembaga? dari dinas sekarang tidak ada. Tidak ada ya. Ya, satu lagi lupa tadi. Dukungan dinas itu salah satunya adalah pemerintah itu punya namanya, kami alhamdulillah 2019 dapat dana wirausaha pemula. 12 juta. Itu dana hibah lepas tanpa kita kembalikan gitu. Tanpa dikembalikan. Ada programnya, tapi karena memang di saat pandemi ini tentu dana itu tidak ada pandemi lagi. Pandemi ini selalu menjadi kambing ya. Bukan, karena memang anggarannya sudah diputar ke sana gitu. Mudah-mudahan nanti untuk memang ada syaratnya untuk memang punya usaha dan segala macam. Nah, itu sudah sangat terbantu bagi kami. 12 juta itu istilahnya bara karuang bandang gitu. Ya kadang pandemi ini milih-milih sasaran. Semua usaha kena gitu. Terus satu lagi perkembangan Rajut kami, kita jangan kita harus bisa mengikuti tren. Sekarang itu belanjanya online, virtual dan segala macam. Nah,
kalau rajutan ini kan istilahnya segmented, tidak semua orang suka rajut. Iya. Nah, ada di Facebook itu mungkin seluruh hobi ada di Facebook grup, ada namanya hobi merajut, komunitas rajut Indonesia, itu semuanya ada sekitar 600.000, 300.000 pesertanya. Kalau ingin cepat barang kita terjual, kita gabung di situ, karena di situ sudah jelas orang yang suka rajut belanja di situ. Berbeda dengan ketika saya posting di Facebook, itu memang tidak banyak yang berminat, atau di Instagram gitu, karena mungkin kan tidak semua orang yang berteman dengan kita suka dengan rajut. Nah, itu yang kedua. Terus yang mungkin informasi terbaru kemarin, kami ikut pameran virtual dari Dekranas Pusat, itu bersama Mas Musa bekerja sama. Sekarang pamerannya virtual. Nah, insya Allah November nanti ada Inakraf virtual juga. Nah, pameran virtual itu seperti ini. Kalau saya jujur, inilah pameran yang sebenar-benarnya. Artinya sebelum pameran barang kita itu dikurasi dulu, dilihat dulu gitu. Ini lulus atau tidak. Misalnya ini saya posting ini, misalnya ini tidak memenuhi syarat. Ada syaratnya. Nah, ada syarat-syaratnya. Kalau dulu tidak. Kalau dulu ada barang kita kirim. Nah, jadi kita tidak tahu tema, karena tiap pameran itu punya tema-tema tersendiri. Jadi alhamdulillah kemarin informasinya kalau boleh share, dari 5 provinsi di grup Borobudur itu IKM Sumatera Barat penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi ya, saya juga kalau boleh bocoran lebih dari 200 juta gitu. 200 juta lebih ya, yang barang di Sumatera Barat gitu. Yang Jadi dari ini sendiri gimana? Kami alhamdulillah terjual semua dari 15 habis semua terjual. Tapi tetap seperti yang saya sampaikan tadi, kurasi itu kan kita memang dikritik, ada sih barang kami yang dikritik, memang ada kekurangan, dan itu ilmu mahal bagi kami gitu untuk bagaimana produk kita. Berarti kan tidak anti kritik ya? Tidak anti kritik, apapun memang jawaban waktu itu Mas Musa itu kan dia fashion designer khusus Dekranas. Jadi dia menyampaikan dengan jujur kekurangan barang kita, dan kita ikut karena ada tema, kita ikut dengan temanya, termasuk warna, konsep dan lain-lain gitu. Nih. Dan alhamdulillah terjual semua, dan barang yang saya kritik itu yang dia perlihatkan pas virtual, dan ibu-ibunya rebutan, saya mau gitu. Menarik juga pameran virtual itu ternyata. Tapi karena durasi juga ya. Waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kalau kita undang lagi bersedia ya. Insya Allah. Tapi ini terakhir sharing saja ini. Ada harapan yang mau disampaikan? Silahkan sedikit saja. Satu menit aja lah. Lanjut. Nah gini, rajutan itu adalah kerajinan keahlian gitu. Apapun profesi kita, khususnya perempuan, memiliki keahlian itu tidak salah. Dari banyak keahlian, punyailah satu keahlian, dan kalau kita serius di situ, istilahnya pariwak barehwak bisa kita jadikan merajut ini gitu. Apapun profesinya keahlian. Kalau menurut saya itu sih. Apapun keahlian yang kita punya, bisa untuk istilahnya walaupun bukan pekerja, fokus ke satu keahlian. Misalnya PNS, dokter, kami pun komunitas kami kan banyak profesi itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan apapun profesi Anda punya satu keahlian, dan itu diseriuskan, insya Allah akan menghasilkan yang luar biasa. Terima kasih. Satu lagi sebelum ditutup, kami ada oleh sedikit. Ada ya, waduh. Ini nggak apa-apa dipanjangin juga. Apa-apa nih, kalau bisa dipanjang gitu. Tadi kalau silakan dibuka. Silakan dibuka dulu ya. Karena dadakan, jadi kita yang ada aja. Tisu rencananya ini dicari-cari. Ya, rencananya mau dibikin font Denai TV, tapi kan dadakan nggak keburu lagi. Ini nggak iklan ya, ini cuma dikasih. Soalnya gini, ini kan tadi basah, nggak ada tisunya. Jadi kalau ada. Aduh, terima kasih Maya Sari. Terima kasih teman-teman ini ya, satu komunitas timnya. Rajut. Satu lagi lupa ini tadi. Ini sepatu bikinan Medila Craft, Mela Ardila, dan Pak Erwin Yunas sudah memesan sepatu ke Mela Ardila. Nah, Anda belum pesan? Silakan pesan ke Mela Ardila. Pak Wawanya udah pesan sepatu ke komunitas Rajut Payokraf, masa Anda belum? Terima kasih Maya sudah hadir di sini. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kami juga mohon maaf. Yang Maya impikan, baik Maya pribadi maupun dengan komunitas, mudah-mudahan cepat atau lambat menjadi kenyataan. Amin. Mudah-mudahan rajut ini benar-benar mendunia ya. Mudah-mudahan. Payakumbuh tidak saja terkenal dengan kota rendang, tapi terkenal dengan kota rajut ya. Amin, dan rendang itu dibungkus dengan rajut ya. Keren ya, sampai nanti ke Belanda, Italia ya. Insya Allah. Amin, apa yang nggak mungkin sekarang kan? Terima kasih Maya. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton, mengutip dari kata-kata
bintang tamu kita ada 1423 kesimpulan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, yaitu mengutip dari kata-kata bintang tamu. Jadi perempuan, ambillah satu keahlian dan fokuslah di sana. Karena bisa jadi nanti supir utama lelah dan Anda sebagai kenek menjadi supir pengganti. Ya, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para perajin rajut, agar kita tahu rajut itu seninya di mana, harganya berapa, dan untuk apa ke depannya. Itu ya. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.